Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Oktober ini. Kalau kita menengok ke belakang, kita dapat bersaksi bagaimana Tuhan telah menjadi landasan kita, pegangan kita, menghadapi dan menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau saja landasan di dalam hidupku. Kita naikkan pujian dari NKB 120, tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Janjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, untuk hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengambil waktu, untuk kami mau menikmati Engkau Tuhan, melalui puji-pujian, melalui doa, melalui perenungan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur, kalau mengingat akan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh melihat ke belakang, melihat hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan, Engkau telah menjadi landasan kami. Engkaulah batu karang di dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang tetap teguh, tidak tergoyahkan. Sehingga sukacita kami, damai sejahtera kami, boleh tetap ada di dalam kehidupan kami. Tahu bahwa Tuhan, batu karang kami, landasan kami, tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Kami mau beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim sedang disingkapkan dari iman kepada iman, sebagaimana telah tertulis, dan orang yang benar akan hidup atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17 ini, Rasul Paulus mengungkapkan kebanggaannya akan Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah kuasa Elohim yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah harta rohani di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kiranya Injil Kristus juga menjadi harta di dalam kehidupan kita. Menjadi yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Biarlah kita memupuk harta rohani di dalam kehidupan kita. Harta yang tidak lekang oleh waktu. Harta yang tidak akan dimakan oleh rayap. Di dalamnya tertulis kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ayat 17 dikatakan, dan orang yang benar akan hidup atas dasar iman. Di dalam Injil ada kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, iman kita boleh dikuatkan. Hidup kita dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Dari percaya kepada percaya. Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Yang menjadi harta rohani di dalam kehidupan kita. Harta yang berharga di dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 34. Ayat 16 sampai ayat 23. Kita bermazmur bersama dari Mazmur 34 ayat 16, Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, dan Korason akan memimpin pembacaan bagi kita. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru, dan Yahweh mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satupun daripadanya dipatahkan. Kejahatan akan membunuh orang fasik, dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Yahweh menebus jiwa para pelayannya, dan mereka yang berlindung kepadanya tidak akan bersalah. Puji nama Tuhan. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat sekali di dalam kehidupan kita. Dan Dia berperkara di dalam kehidupan kita. Selalu menyatakan kasih setia dan pemeliharaannya. Firman Tuhan begitu indah. Mari kita mau meneduhkan hati untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebagai doa kita, mari kita naikkan pujian. Mari kita teduhkan hati.
Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul Yesus Kristus oleh kehendak Elohim, dan Timotius, saudara kita. Kepada orang-orang kudus dan saudara-saudara yang setia dalam Kristus di Kolose. Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena mendengar imanmu di dalam Kristus Yesus dan kasihmu bagi semua orang, oleh karena pengharapan yang telah disiapkan bagimu di surga, yang telah kamu dengar sebelumnya dalam firman kebenaran Injil, yang sudah sampai kepadamu dan ke seluruh dunia, yang telah berbuah dan berkembang sejak kamu mendengar dan mengenal sepenuhnya anugerah Elohim dalam kebenaran. Sebagaimana telah kamu ketahui dari Epafras, rekan yang terkasih, ia adalah pelayan Kristus yang setia, yang juga telah menyatakan kasih-Mu kepada kami di dalam roh. Karena itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa bagi kamu, dan memohon agar kamu dapat dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani tentang kehendak-Nya, supaya hidupmu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dengan menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Elohim, dan dikuatkan dengan segala kuasa kemuliaan-Nya untuk tekun menanggung segala sesuatu dengan sabar dan sukacita, dan mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kita untuk dapat mengambil bagian atas warisan yang disediakan bagi orang-orang kudus di dalam terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putra yang terkasih. Ayat 14, di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, yaitu penghapusan dosa. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh senantiasa dekat di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat pengertian dan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Demikian dimuliakanlah nama Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan kitab Yosua. Sekarang kita berpindah ke perjanjian baru ya. Kita akan mempelajari surat Kolose. Dan pada pagi hari ini kita memulai dengan Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang saya beri tema adalah bertumbuhlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu senang bertanam? Menanam bunga, menanam sayur.
Saya suka bertanam, walaupun tidak profesional. Sistemnya dibuang-buang saja. Puji Tuhan dia bertumbuh. Biji tomat, biji cabai. Beberapa waktu yang lalu saya menanam kangkung pertama kalinya. Kangkung termasuk sangat mudah ditanam dan cepat tumbuhnya. Saya sudah panen dan hasil panennya adalah kira-kira 2 ikat kalau Bapak Ibu beli di pasar, sehingga menghasilkan seporsi tumis kangkung untuk kami sekeluarga. Ini hasil lain dari halaman di rumah kami. Yang daunnya lonjong-lonjong itu ginseng Jawa. Tidak saya tanam, dia tumbuh sendiri. Walaupun sudah dicabut, kalau dilempar ke tanah saja, tidak lama kemudian akarnya akan mencari jalan sendiri ke dalam tanah untuk bertumbuh. Daun ginseng Jawa ini dijual di supermarket. Seikatnya 5.000. Tapi di halaman saya tinggal petik-petik saja. Bisa campuran telur dadar, nasi goreng, ditumis, macam-macam. Dan ada cabai rawit. Yang hitam-hitam itu adalah angkung. Itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, menurunkan kolesterol, dan sebagainya. Dan ada sedikit kemangi. Kalau Bapak Ibu belum pernah menanam sesuatu, cobalah bertanam, berkebun. Karena dunia kesehatan juga menyarankan itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Ketika tangan kita terkena tanah, berinteraksi dengan tanah dan tumbuhan, otak kita mengeluarkan hormon senang yang namanya serotonin. Sehingga itu mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Kita menjadi sukacita, kita bergembira juga ketika apa yang kita tanam itu bertumbuh atau menghasilkan buah. Dan sukacita itu kemudian juga terasa ketika kita memetik hasil yang kita tanam itu. Pertumbuhan mendatangkan sukacita. Pertumbuhan mendatangkan kebaikan. Apalagi kalau pertumbuhan itu mendatangkan buah yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, menyatakan sukacita yang dia rasakan terhadap jemaat ini, karena dia melihat jemaat ini ada pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kerohanian kita harus diwarnai dengan pertumbuhan. Itu kita bisa lihat, ya, itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Kolose 1:14 yang kita baca tadi. Ya. Kehidupan kerohanian kita harus diwarnai dengan pertumbuhan. Saya bacakan di sini ayat 3, 4, 5, 6. Kami mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, seraya senantiasa berdoa untuk kamu. Karena mendengar imanmu di dalam Kristus Yesus dan kasih yang ada bagi semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang telah tersimpan bagimu di surga yang sebelumnya telah kamu dengar dalam firman kebenaran Injil, yang sedang datang kepadamu sebagaimana pula ke seluruh dunia,
dan yang sedang menghasilkan buah. Sebagaimana pula di antara kamu, sejak hari ketika kamu telah mendengar dan telah mengenal sepenuhnya anugerah Elohim dalam kebenaran. Kami mengucap syukur kepada Elohim. Kenapa? Karena mendengar imanmu dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena imanmu itu sedang menghasilkan buah sejak hari ketika kamu mendengar dan mengenal sepenuhnya anugerah Elohim dalam kebenaran. Pertumbuhan yang ada terjadi di dalam jemaat Kolose mendatangkan sukacita bagi Rasul Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Injil, kebenaran firman Tuhan yang datang kepada mereka menghasilkan buah sejak hari ketika mereka mendengar dan mengenal sepenuhnya anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah jemaat Kolose? Menurut catatan sejarah Alkitab, sejarah gereja mula-mula, jemaat Kolose adalah atau terdiri dari petani, ibu rumah tangga, ada juga budak, ada yang pedagang, saudagar, ada juga guru. Bagaimanakah status mereka? Kalau kita membaca di dalam teks tadi, kita membaca status rohani mereka, ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada Injil. Mereka beriman kepada Kristus. Mereka memiliki kasih kepada semua orang kudus. Dan Injil telah menghasilkan buah sejak mereka mendengarnya. Mereka memiliki kasih dalam roh dan kekuatan iman. Mereka bukan orang-orang yang kaya secara materi. Mereka bukan orang-orang yang ternama di kalangan masyarakat. Bukan orang-orang pejabat. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab mengenai mereka adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Kristus, beriman kepada Kristus, memiliki kasih kepada orang kudus. Dan Injil menghasilkan buah dalam hidup mereka. Mereka mempunyai kekuatan iman. Mereka mempunyai kasih di dalam roh. Kalau punya kasih di dalam roh itu berarti apa? Kasihnya itu kasih yang walaupun hidup susah, walaupun banyak masalah, walaupun sakit, tapi hati tetap punya kasih. Walau dikecewakan, hati tetap punya kasih. Kasih di dalam roh itu tidak bersyarat. Dari mana datangnya? Itu adalah buah daripada Injil yang bertumbuh di dalam hidup mereka. Dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya dan sebagai warga gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara sekitar tahun 58 sampai tahun 60, kira-kira pada sekitar tahun itu. Dan kita lihat isi daripada pembukaan surat itu adalah pujian Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bagaimana mereka sebagai orang percaya begitu intim dengan Tuhan, begitu setia dengan Injil, begitu berkembang status rohaninya, kehidupan rohaninya begitu indah, sehingga mendatangkan sukacita.
Tetapi sejarah mencatat 1.500 tahun kemudian, Tuhan harus membangkitkan seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther untuk melakukan reformasi gereja. Re artinya kembali, formasi artinya bentuk. Jadi gereja ini harus dibentuk ulang. Dikembalikan kepada bentuknya yang semula. Harus direformasi. Kenapa? Karena sejarah mencatat gereja sudah tidak karu-karuan. Pada waktu itu, gereja sudah tidak setia kepada firman, tidak setia kepada Injil. Para rohaniwan mengajarkan hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang percaya tidak mengenal, bahkan tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan Kristus. Tidak mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Gereja dipenuhi dengan ritual-ritual, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh manusia, yang tidak dibicarakan oleh Injil. Ketika gereja tidak setia kepada firman, orang percaya seperti domba yang tidak bergembala, kacau balau, gampang disesatkan oleh si jahat. Tuhan membangkitkan Martin Luther karena Tuhan mau memelihara domba-dombanya. Dan kita kenal poin-poin ini di dalam reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Dia menyuarakan kepada gereja, sola scriptura, hanya Alkitab. Tidak boleh ditambah-tambah dengan tradisi manusia, ajaran-ajaran buatan manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan yang tidak ada di dalam Alkitab. Sola fide, hanya iman. Hanya iman. Untuk keselamatan, kita harus merespon Tuhan dengan iman. Sola gratia, hanya anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Hanya anugerah. Solus Christus, hanya Kristus. Tidak yang lain-lain. Tidak jimat-jimat. Tidak segala sesuatu benda yang lain-lain. Hanya Kristus. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Martin Luther, Tuhan bangkitkan untuk mengembalikan gereja. Untuk setia kepada firman. Setia kepada Kristus. Hanya dengan demikian, kita akan kembali mengalami, gereja akan kembali mengalami apa yang dialami oleh jemaat di Kolose. Bahwa Injil itu menghasilkan buah, menghasilkan pertumbuhan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan gereja. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan 95 dalilnya. 95 tesisnya di pintu gerbang gereja Wittenberg. Di sini ada 3 saja yang saya kutipkan untuk kita. Martin Luther mengingatkan, pertobatan yang disyaratkan Yesus agar dosa-dosa dapat diampuni, melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin dan bukan sekedar pengakuan sakramental. Bertobat harus dari dalam batin. Dari dalam diri kita. Bukan sekedar pengakuan, ritual mengaku dosa. Mengaku dosa hanya di mulut tetapi hati tidak bertobat. Kalau mengaku dosa hanya di mulut tapi hati tidak bertobat, maka kita masih hidup di dalam dosa. Tidak ada pertumbuhan dan tidak ada perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Yang kedua dia sebutkan, harta karun gereja yang sebenarnya adalah Injil Kristus. Harta karun gereja yang sebenarnya adalah Injil Kristus. Bukan kemegahan gedung gereja. Bukan mahalnya dan canggihnya peralatan fasilitas yang ada di dalam gereja. Bukan banyaknya uang gereja. Kas gereja yang banyak. Bukan. Harta karun gereja yang sebenarnya adalah Injil Kristus. Harta karun kita apa, Bapak Ibu? Injil Yesus Kristus, firman Tuhan, atau pencapaian-pencapaian kita dalam hidup. Kesuksesan. Kalau seperti itu, kita sama dengan gereja pada masa Martin Luther. Ya. Di mana Kristus bukan harta karun. Kristus bukan yang terutama karena terlalu banyak tambah-tambahannya. Yang ketiga ini adalah tesis Martin Luther yang ke-95. Dia katakan, umat Kristen harus meneladani Kristus, sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan. Menanggung hukuman dan memasuki surga lebih baik daripada rasa aman yang palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah yang sedang kita alami dalam hari-hari kita? Apakah itu sukacita maupun kesesakan, kita harus meneladani Kristus. Meneladani Kristus sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan. Jangan kita mempunyai rasa aman yang palsu. Oh, saya sudah baca Alkitab setiap hari. Saya sudah berdoa setiap hari. Saya rajin ngasih perpuluhan. Saya berpuasa. Saya saat teduh. Saya menolong orang-orang yang lebih menderita, lebih lemah daripada saya. Jangan itu menimbulkan rasa aman yang palsu dalam hidup kita. Oh, saya akan baik-baik saja. Tidak. Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita meneladani Kristus. Ketika kita meneladani Kristus dan itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan, itu lebih baik daripada rasa aman yang palsu. Nggak usah memikirkan penganiayaan, ya, nggak usah. Kita korbankan saja, dalam tanda petik kita katakan ya, kita korbankan saja waktu kita untuk nonton TV misalnya. Korbankan saja waktu kita untuk main game misalnya. Bukankah itu sesuatu yang menyakitkan? Ya kan? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika di televisi itu diputar serial Mahabharata. Saya mengajak dan kami sekeluarga nonton. Ada alasannya. Karena saya ngajak anak-anak juga nonton. Karena di sekolah juga itu kan menjadi pelajaran mereka. Kami bersemangat dan tidak kepingin meninggalkan satu seri pun pada waktu itu. Saudara, coba kalau kehilangan satu seri, ketinggalan satu seri, atau sinetron apa saja yang Bapak Ibu suka, atau drakor apa yang orang-orang muda sukai, ya kalau anak-anak muda kan drakor ya, mama juga. Kita kehilangan satu seri saja, kita sudah gelisah. Kita sudah apa? Menderita. Pertanyaannya, mau enggak kita menderita
ya kan? Menderita. Ketika hari itu adalah hari berpuasa dan berdoa, jamnya, jam doa puasa, sedangkan serial yang sedang kita tunggu-tunggu itu lagi main. Menderita enggak? Kedagingannya akan berteriak. Martin Luther katakan, umat Kristen harus meneladani Kristus sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan. Apakah ada orang yang sedang mengecewakan saudara saat ini? Apakah ada masalah yang sedang menyesakkan saudara saat ini? Rangkulah rasa sakit dan penderitaan itu dengan berani. Karena Kristus juga menderita untuk kita. Pertama-tama dia menderita untuk kita. Dikecewakan, dizolimi, disakiti. Katakan apa? Puji nama Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan buat saya. Kasih karunia Tuhan buat saya. Itu adalah hal yang baik bagi umat Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejauh mana pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita masih mengeluhkan hal-hal di dalam dunia ini, kita gagal melihat kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih sangat terusik, ya, sangat terusik dengan segala kenegatifan orang, kita damai sejahtera kita hilang karena kekecewaan. Saudara, kita belum menjadi manusia rohani. Belum ada buah daripada Injil di dalam hidup kita. Belum bertumbuh kita. Masih bayi. Jangan-jangan kita juga masih belum lahir baru. Kalau hal-hal di dalam dunia ini sangat menggelisahkan kita. Dunia ini tidak semakin baik. Orang yang saudara doakan, orang yang saudara kasihi bisa jadi tidak bertobat-bertobat, malah semakin menyakitkan. Tapi kita dalam manusia rohani, kita tidak boleh terusik dengan semua itu. Pandangan kita adalah kepada Kristus. Seperti kata Martin Luther. Kristus, Injil Kristus harus menjadi harta rohani. Harta yang berharga di dalam hidup kita. Kalau harta itu kan mata kita di situ terus, ya kan? Coba kalau saudara pakai perhiasan emas. Kan perhatian saudara di perhiasan itu terus. Jangan sampai dijamret orang, ya kan? Jangan sampai hilang. Saudara salah taruh di mana, saudara susah setengah mati, ya kan? Sejauh mana pertumbuhan kerohanian kita? Kalau kita mau lihat kualitas manusia rohani kita itu semakin kuat atau tidak, apapun yang terjadi, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Apakah orang dapat melihat kualitas manusia rohani kita yang semakin kuat atau tidak? Yang orang lihat dari dalam hidup kita itu apa? Kualitas manusia rohani kita yang semakin kuat atau tidak? Kualitas manusia rohani kita yang semakin kuat atau kehebatan kita yang semakin hari semakin kaya? Kehebatan kita untuk semakin hari semakin berhasil? Ya.
atau kualitas manusia rohani kita semakin menjadi seperti Kristus atau tidak. 2 Korintus 4, 16-18 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini saudara, harus menjadi indikator pertumbuhan kerohanian kita. Tubuh kita semakin hari semakin merosot. Semakin bertambah umur, semakin melemah. Itu sudah alamiah begitu. Tapi bagi kita orang percaya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sendinya gampang ngilu-ngilu. Jalannya udah nggak bisa cepet-cepet. Bangun dari kursi harus pelan-pelan. Naik turun tangga harus memperhatikan kakinya napak kemana. Kalau anak muda kan tuk 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 tuk. Kalau kita yang sudah berumur kan mesti lihat-lihat, jangan sampai salah napak, bisa jatuh. Manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita harus diperbaharui sehari ke sehari. Itu manusia rohani, saudara. Orang Kristen itu harus seperti itu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Fokus kita kemana? Fokus kita kepada Kristus. Bukan kepada yang lain-lain. Fokus kita kepada Kristus. Bukan atasanmu yang menyebalkan. Bukan saudaramu yang menyakitkan. Bukan orang tuamu yang mengecewakan. Bukan anak-anakmu yang tidak karu-karuan. Fokus kita kepada Kristus. Jadi walaupun atasan kita menyebalkan, teman sekerja kita menjengkelkan, tetangga kita menyebalkan, anak-anak kita tidak karu-karuan, pasangan kita menyakitkan, kita tetap bersuka cita. Tetap menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Fokusnya kemana? Yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, dunia dan segala isinya firman Tuhan katakan akan berlalu. Akan berlalu. Pupuklah manusia rohani kita untuk semakin kuat. Walaupun manusia lahiriah kita dari hari ke hari semakin merosot. Billy Graham, seorang hamba Tuhan, dalam satu kutipannya mengatakan, menjadi seorang Kristen itu lebih daripada sekedar pertobatan sekejap. Dengar firman Tuhan, bertobat, lalu selesai itu saja. Tidak. Tetapi menjadi seorang Kristen itu, beliau mengatakan, adalah proses setiap hari di mana Anda bertumbuh semakin menjadi seperti Kristus. Itu adalah proses setiap hari yang kita jalani. Pertumbuhan kita, kerohanian kita. Supaya manusia rohani kita menjadi manusia rohani yang kuat. Diperbaharui setiap hari menjadi semakin seperti Kristus. Setiap hari itu adalah proses setiap hari.
bagaimana kita mau menaati perintah dan petunjuk Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga pertumbuhan kerohanian kita itu bisa menjadi nyata. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat 10 sampai 12, kita belajar mengenai tujuan pertumbuhan kerohanian kita. Yang pertama, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara mau berkenan kepada Tuhan, bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan bagi hidup kita, bahwa kerohanian kita itu bertumbuh. Yang kedua, tujuan pertumbuhan kerohanian kita, supaya kita berbuah dalam segala pekerjaan baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan orang bisa melihat kamu berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Mari kita mengambil waktu untuk memikirkan dan merenungkan. Apakah sesama kita ada melihat kita memberikan atau memberikan buah dalam pekerjaan yang baik? Apakah hidup kita menghasilkan kebaikan untuk orang lain? Atau kita hanya memikirkan kebaikan untuk diri kita sendiri saja? Kesenangan kita sendiri saja? Kalau kita hanya memikirkan kesenangan diri kita sendiri saja, orang lain pasti akan kesal sama kita, ya kan? Orang lain akan kesal sama kita. Berikanlah buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bagaimana kita bisa memberi buah, menghasilkan buah, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahasa rohaninya memberkati orang lain. Kalau engkau manusia rohanimu bertumbuh. Kalau manusia rohanimu bertumbuh. Tujuan pertumbuhan kerohanian kita yang berikut adalah apa? Supaya kita semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 10 bagian terakhir, dan bertumbuh kepada pengenalan akan Elohim. Pengenalan yang harus bertambah dalam hidup kita adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan punya ilmu segala macam, ilmu tentang saham, ilmu tentang investasi, ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang kiat-kiat sehat dan sebagainya. Saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang Kristen harus kaya di dalam memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang semakin bertumbuh, kita harus semakin menjadi manusia rohani. Yang berikut tujuan pertumbuhan kerohanian kita adalah apa? Supaya kita memiliki kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita harus bertumbuh secara rohani supaya apa? Kita menjadi manusia yang kuat. Mempunyai kekuatan di dalam roh dan jiwa kita. Mempunyai kekuatan di dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Kuat. Kuat di dalam Tuhan. Kuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Supaya kalau kita ditekan, kita tidak pecah. Tujuan berikutnya adalah supaya kita memiliki hati yang dipenuhi ucapan syukur atas warisan kita dalam kerajaan terang. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
supaya hati kita memiliki sukacita, supaya hati kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur atas apa? Atas warisan kita di dalam kerajaan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Warisan kita sudah ditetapkan di dalam kerajaan terang. Warisan dari Bapa Surgawi sendiri. Satu kebahagiaan sukacita di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus. Sudah ditentukan untuk orang-orang kudus. Warisan saudara, harta saudara sudah ditentukan oleh surga. Kiranya ini mendatangkan sukacita semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana saya bisa bertumbuh kalau begitu? Pertama-tama, Anda harus tertanam di dalam Kristus. Ini satu kutipan yang sangat bagus dari Stephen Lang. Dia katakan begini, kita tidak dapat bertumbuh kalau tidak ditanam lebih dulu. Iya kan? Mau bertumbuh, nanam dulu, ditanam dulu. Dan kita harus ditanam di dalam sesuatu di samping diri kita sendiri. Iya kan? Biji cabai itu harus ditanam di dalam sesuatu. Yaitu ke dalam tanah. Tanah itu kan di luar dirinya si biji cabai itu. Kita harus ditanam di dalam sesuatu di samping diri kita sendiri. Tapi kalau ajaran dunia ini kan kembali kepada diri sendiri, ya kan? Kembali kepada diri sendiri. Diri sendiri harus dimajukan. Diri sendiri harus dikembangkan. Ya. Sehingga banyak pembicara-pembicara motivasi itu kan, motivator-motivator, ya kan? Percaya pada dirimu sendiri, believe in yourself. Ya. Kiat-kiat mengembangkan diri, pengembangan diri. Tapi Alkitab mengajarkan kita harus ditanam dalam sesuatu di samping diri kita sendiri. Yang di luar dari diri kita. Kita harus berakar dalam Kristus. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus ditanam. Ditanam di mana? Di dalam Kristus. Lalu berakar di situ. Alkitab tidak mengajarkan perbaikan diri, saudara. Menjadi versi Anda yang lebih baik. No. Perbaikan diri bukanlah tujuan Alkitab. Tujuannya ialah untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memulai hidup baru. Dan arah yang sama sekali baru dengan cara mempersatukan kita dengan Kristus. Saudara, kalau selama ini ya, saudara manusia rohaninya itu belum bertumbuh atau bahkan saudara belum lahir baru, jadi orang Kristen KTP, ya, saudara itu belum ditanam di dalam Kristus. Saudara belum dipersatukan dengan Kristus. Ke gereja hanya karena gereja, ya saya orang Kristen ke gereja hari Minggu, udah gitu. Kenapa saya orang Kristen? Karena orang tua saya orang Kristen, opa oma saya orang Kristen. Tapi saudara tidak tertanam di dalam Kristus. Saudara tidak akan bertumbuh. Saudara tidak akan mempunyai manusia rohani yang kuat. Hanya dengan permulaan yang baru ini, penanaman ini dapat menghasilkan pertumbuhan. Permulaan yang baru bagaimana? Saudara ditanam di dalam Kristus. Saudara harus terima dia. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saudara harus mengakui kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak bisa dengan diri saya sendiri. Saya perlu Tuhan. Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya perlu Tuhan. Prinsip dasar pertumbuhan kita dalam Kolose 2 ayat 6
itu telah diletakkan adalah apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tinggallah di dalam Aku. Yohanes 15 ayat 4. Ayat 5, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu di atasnya apa? Pertama-tama, menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima Dia. Menerima Dia artinya apa? Menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan tunduk patuh kepada pimpinan Tuhan. Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Yang terbesar dalam hidupku adalah Engkau Tuhan, bukan aku. Pimpin saya Tuhan. Tuhan kapten hidup saya. Tuhan jurumudi kapal kehidupan saya. Tuhan yang atur, Tuhan bawa saya kemana, ke situ saya ikut. Tuhan mau saya apa, itu yang saya buat. Menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Ditanam dulu, saudara perlu ditanam di dalam Yesus. Lalu Kolose 2 ayat 6 mengatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, setia kepada Kristus. Baru saudara bisa berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, hati melimpah dengan ucapan syukur. Dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus katakan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari ini adalah hari Tuhan mengundang saudara supaya saudara ditanam di dalam Kristus. Karena Tuhan mau melihat manusia rohanimu bertumbuh. Tuhan mau melihat di dalam hidupmu ada buah-buah yang dihasilkan. Buah-buah pekerjaan yang baik. Tuhan mau di dalam hidupmu engkau berakar di dalam Dia. Tuhan mau imanmu bertambah teguh. Tuhan mau melihat di dalam hatimu ada ucapan syukur yang melimpah. Itu kehendak Tuhan untuk saudara hari ini. Dan Tuhan mengingatkan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Saudara, kalau pada hari ini saudara datang kepada Tuhan, Tuhan saya ini gagal, itu gagal, ini nggak bisa, itu terhambat. Jawabannya Tuhan kasih sama saudara hari ini. Kamu itu sedang ada di luar aku. Makanya kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Datanglah kepada Kristus. Serahkan hidupmu. Biarkan dirimu tertanam di dalam Dia. Maka engkau akan berhasil. Engkau akan berbuah. Langkah selanjutnya berdasarkan 2 Petrus 1. Ayat 3 sampai ayat 7. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Andalkan kuasa Tuhan untuk hidup yang saleh. Karena kuasa ilahinya untuk hidup yang saleh, untuk kita bisa hidup saleh, itu dianugerahkan Tuhan bagi kita. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan, saya mau sabar hari ini. Kuatkan saya dengan kuasa ilahi-Mu. Doanya begitu, saudara. Tuhan, saya mau tidak marah-marah hari ini. Tuhan, kuatkan saya dengan kuasa ilahi-Mu. Firman Tuhan katakan itu sudah diberikan, dianugerahkan, itu ada untuk kita. Untuk saudara dan saya. Lalu, kamu harus, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan,
kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi jangan andalkan perbuatan dulu, andalkan kuasa Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, hari ini ada kuasa ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk hidup yang saleh. Hari ini kuasa Tuhan ada untuk saya bisa hidup saleh. Saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak depresi, saya tidak sakit hati. Sebentar lagi saya akan ketemu sama orang yang nyakitin tapi saya tidak akan sakit hati. Karena apa? Kuasa ilahi dari Tuhan ada untuk saya hidup saleh. Ada untuk saya bisa memberkati orang itu. Ya. Ada untuk saya mengampuni orang yang toksik. Ada untuk saya tetap bersuka cita di tengah-tengah kenegatifan yang ada di lingkungan saya. Baru dari situ kita mengusahakan, kita berusaha menambahkan iman kita dengan kebajikan, dengan penguasaan diri, ketekunan, semakin bertekun, semakin saleh, semakin mengasihi saudara-saudara dan mengasihi semua orang. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya cantumkan 2 ayat dari lagu Kidung Jemaat 310 sebagai doa kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh menundukkan kepala dalam sikap doa. Dalam sikap doa datang kepada Tuhan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagiku. Olehmu kuncup merekah hingga berbuah yang lebat. Amin. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang khusus ingin didoakan? Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami diingatkan betapa pentingnya pertumbuhan rohani, dan biarlah setiap kami memperhatikan hal ini, supaya kami menjadi manusia-manusia rohani, oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dan kami bisa menjadi manusia rohani oleh karena perkataan-perkataan firman Tuhan, karena merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani yang penting
untuk kami menjadi orang-orang yang rohani. Karena tanpa menjadi manusia rohani, kami tidak bisa menjadi orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu, biarlah semua jemaat-Mu semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kabinet yang baru dibentuk, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Berkati Tuhan gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, supaya gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kebenaran, suara-suara kenabian, dan tidak dipengaruhi atau tidak dirusak oleh pengajaran-pengajaran dan juga isme-isme dari dunia ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, berkati kami semua yang bekerja, berkatilah pekerjaan kami, supaya apa yang kami pegang boleh berhasil, dan karir kami juga, pekerjaan kami juga boleh semakin meningkat. Kami akan terus naik, tidak turun. Dan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan seperti Shine, juga yang lainnya, jikalau ada Tuhan, Engkau buka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga kami mau berdoa buat semua anak-anak kami, dalam masa studi mereka, buatlah mereka berhasil dengan studinya, biarlah studinya dapat mensupport kehidupan mereka dengan baik di masa yang akan datang. Begitu juga kami berdoa bagi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka, Engkau kiranya melawat, Engkau kiranya menolong mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau, dan mendapatkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa. Kami teringat untuk dua orang saudara kami, yaitu Yano dan Bu Sherly. Tuhan, Engkau lihat mereka saat ini di dalam mungkin masih ada proses pengobatan berikut dan juga tindakan-tindakan berikut. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kedua anakmu ini dan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bersemangat di dalam kehidupan
iman kita semakin maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 339. Maju Laskar Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Pujilah Khalik semesta.
Mari kita bersaat teduh.